Assalamualaikum. Apa kabar guys? Semoga kita sehat-sehat selalu ya. Amin ya robbal alamin. Kali ini kita akan membahas masalah pajak guys, dikutip dari CNBC Indonesia 28 November 2023. Terbaru tarif pajak freelancer 2024. Ini hitungannya. Jakarta, CNBC Indonesia, Direktorat Jenderal Pajak DJP akan menggunakan metode baru dalam menghitung tarif pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21. Metode ini ialah tarif efektif rata-rata atau TER yang mulai diterapkan pada Januari 2024. Perubahan metode perhitungan tarif PPh 21 ini bukan hanya untuk karyawan atau para pegawai bergaji tetap bulanan saja, melainkan juga diperuntukkan bagi penerima bayaran yang bukan seorang karyawan atau freelancer. Hal ini ditegaskan Dirjen Pajak Suryo Utomo. Ini sekaligus klarifikasi apakah dengan penggunaan pemotongan model tarif efektif rata-rata hanya untuk karyawan saja atau termasuk penghasilan yang diberikan bukan pegawai, kata Suryo dikutip dari keterangan Selasa 28 November 2023. Nah, ini dapat kami sampaikan bahwa tarif efektif rata-rata ini nantinya juga akan digunakan bagi pemotongan atas penghasilan yang diterima bukan pegawai juga, tegas Suryo. Sebagaimana diketahui, perhitungan PPh non-karyawan atau freelancer selama ini memang ada sedikit perbedaan dengan yang karyawan karena menggunakan norma perhitungan penghasilan neto NPPN. Wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang peredaran brutonya dalam 1 tahun kurang dari 4,8 miliar rupiah dibolehkan Dirjen Pajak menghitung penghasilan neto dengan menggunakan NPPN. Syaratnya memberitahukan kepada Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu 3 bulan pertama dari tahun pajak yang bersangkutan, dikutip dari akun Instagram @ditjenpajakri. Untuk pemberitahuan NPPN dapat dilakukan melalui DJP Online melalui website djponline.pajak.go.id. Setelah berhasil masuk ke laman ini, tinggal pilih kolom layanan dan klik ikon info KSWP, lalu pilih pemberitahuan penggunaan NPPN. Sebelum menghitung pajak menggunakan NPPN, perlu diketahui juga bahwa Ditjen Pajak telah memberikan daftar persentase norma perhitungan penghasilan neto yang dikelompokkan menurut wilayah sebagai penggali penghasilan bruto dalam setahun. Ini ditetapkan dalam lampiran Peraturan Ditjen Pajak Nomor 17 Tahun 2015. Kelompok wilayah itu terdiri dari 10 ibu kota provinsi, yaitu Medan, Palembang, Jakarta, Bandung, Semarang, Surabaya, Denpasar, Manado, Makassar, dan Pontianak. Dikutip dari indonesia.go.id, berikut ini contoh perhitungan PPh non-karyawan atau freelancer selama ini. Ridwan dicontohkan sebagai seorang yang belum menikah serta bekerja sebagai konsultan hukum non-karyawan di Jakarta. Penghasilan bulanan Ridwan adalah 10 juta rupiah dari profesi tersebut. Untuk menghitung pajak, Ridwan bisa memakai norma perhitungan penghasilan neto NPPN dengan rumus berikut. Penghasilan neto, penghasilan bruto dalam setahun kali 50% dalam kurung DKI Jakarta. Penghasilan neto 120 juta rupiah dikali 50% sama dengan 60 juta rupiah. Penghasilan kena pajak atau PKP, penghasilan neto dikurang PTKP. Penghasilan kena pajak PKP 60 juta rupiah dikurang 54 juta rupiah. PTKP wajib pajak orang pribadi sama dengan 6 juta rupiah. PPh 21 yang harus dibayar dalam setahun 5% kali 6 juta rupiah atau sama dengan 300.000 rupiah. Sementara itu, jika menggunakan metode TIR, rumus perhitungannya baru disajikan Ditjen Pajak. Untuk kasus karyawan, rumusnya ialah TIR dikali penghasilan bruto untuk masa pajak selain masa pajak terakhir. Sedangkan masa pajak terakhir menggunakan tarif pasal 17 ayat 1 huruf A UU PPh. Atas jumlah penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan atau pensiun, iuran pensiun, dan PTKP. Tarif efektif ini sudah memperhitungkan penghasilan tidak kena pajak PTKP bagi setiap jenis status PTKP seperti tidak kawin, kawin, serta kawin, dan pasangan bekerja dengan jumlah tanggungan yang telah atau belum dimiliki.
Dengan demikian, dalam format perhitungan TIR akan diiringi dengan terbitnya buku tabel PTKP yang mengacu pada bab 3 pasal 7 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan. Dalam tabel ini akan disusun ke bawah jenis status PTKP seperti tidak kawin, 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 dan pasangan bekerja. Kemudian disusun ke samping jumlah tanggungan dengan keseluruhan digunakan simbol TK _0, TK _3, K _0, K _3, serta K _I _0, K _I _3. Sedangkan nominalnya untuk TK _0 sebesar Rp54 juta, K _0 58,5 juta rupiah, dan K _I _0 108 juta rupiah. Berikut ini contoh hitungannya PPh 21 metode TIR-nya. Retro merupakan wajib pajak orang pribadi dengan status menikah dan tanpa tanggungan. Ia bekerja sebagai pegawai tetap di PT Jaya Abadi. Retro menerima gaji sebesar 10 juta per bulan. Berdasarkan status PTKP dan jumlah penghasilan bruto pemberi kerja menghitung PPh pasal 21, Retro menggunakan tarif efektif kategori A dengan tarif 2,25%. Dengan demikian, jumlah pemotongan PPh pasal 21 atas penghasilan Retro adalah Januari sampai November 10 juta rupiah dikali 2,25% sama dengan Rp225.000 per bulan. Desember Rp2.775.000 dikurang Rp225.000 dikali 11 sama dengan Rp300.000. Adapun selisih pemotongan sebesar Rp75.000. Oke guys, sekian kutipan terbaru dari NCBC Indonesia mengenai perhitungan tarif pajak freelancer 2024. Semoga bermanfaat, selamat beraktivitas, dan semoga sehat-sehat selalu ya. Amin. Assalamualaikum, bye-bye.